Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Ahmad Sekatama dengan NIM G231190132. Malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kerja keras saya. Makalah pada hari ini adalah tentang agama Islam dengan tema etika, moral, akhlak, dan aktualisasinya dalam pandangan Islam. Sebelumnya saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih dapat menikmati indahnya alam dan ciptaannya pada hari ini. Saya sangat bersyukur telah menyelesaikan makalah yang menjadi tugas pendidikan agama Islam ini dengan judul Etika, Moral, Akhlak, dan Aktualisasinya dalam Pandangan Islam Tepat Waktu. Di samping itu saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dosen telah membantu membagikan informasi tentang materinya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan tentang akhlak dan yang lainnya, yaitu agama mengatur berbagai aspek kehidupan antara lain fikih, akidah, muamalah, akhlak, dan lain-lain. Seorang muslim dikatakan sempurna apabila mampu menguasai dan menerapkan aspek-aspek tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pergaulan, kita mampu menilai perilaku seseorang apakah itu baik atau buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari cara bertutur kata dan bertingkah laku. Akhlak, moral, dan etika masing-masing individu berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan, internal, dan eksternal tiap-tiap individu. Di era kemajuan teknologi seperti ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan akhlak, moral, dan etika seseorang. Pada saat ini banyak pemuda-pemudi yang sudah menyelesaikan jauh dari ajaran Islam. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang masalah yang akan saya jabarkan pada makalah ini. Pertama, pengertian etika, moral, dan akhlak. Yang kedua, karakteristik etika dalam Islam. Yang ketiga, aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama, etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat, karena itu yang menjadi standar baik dan buruk adalah akal manusia. Jadi, etika itu adalah suatu tingkah laku sehari-hari lah, karena begitu. Dan cara berkata, cara berperilaku itu menunjukkan etika seseorang. Yang kedua, akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq. Secara etimologi artinya budi pekerti, peringkai tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara terminologi, akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terbaik dan tercela. Jadi kalau akhlak itu seperti kita memandang seseorang yang tidak baik, pandangan itu menjadi akhlak bagi mereka, apakah mereka baik atau buruk, tercela. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat, kebiasaan, susila. Yang dimaksud adat kebiasaan dalam hal ini adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum oleh masyarakat. Moral itu seperti pemikiran seseorang, yang dimana pemikiran itu akan disaring oleh masyarakat lain sehingga menentukan moral manusia seperti itu. Dan pembahasan yang kedua, karakteristik Islam. Karakteristik etika dalam Islam. Berbeda dengan filsafat, etika Islam mempunyai karakteristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan dari tingkah laku yang buruk. Yang kedua,
menetapkan bahwa hal yang menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan didasarkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, etika Islam bersifat universal dan komprehensif, yang artinya dapat diterima dan dijadikan oleh pedoman oleh seluruh manusia di segala waktu dan tempat. Etika mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. Jadi intinya semua karakteristik etika dalam Islam itu bagus, baik, dan bermanfaat. Yang terakhir, aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Perbaikan akhlak merupakan bagian dari tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual telah gagal membawa manusia dalam pemungsian dirinya sebagai khalifah fi al-ardi. Sejak awal seorang Socrates telah mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah kebaikan dan sifat dan budi. Tujuan nyata dari pendidikan adalah warisan sosial dari suku bangsa sejenis dalam hati yang bersih, iman tubuh dan berkembang. Ia menebarkan cahaya keseluruhan anggota badan, lahir dan batin. Dan indikator manusia berakhlak adalah yang mempunyai iman yang kuat dan kokoh. Maka tasawuf adalah upaya bagaimana kiat-kiat agar iman itu istiqomah dan tetap kokoh. Kesimpulan presentasi saya pada malam ini adalah semua manusia mempunyai moral, akhlak, dan etika, tetapi semua itu dapat dinilai oleh orang lain dengan perilaku mereka sehari-hari dalam bertutur kata, berperilaku, dan bertingkah. Sekian presentasi makalah dari saya dengan judul Etika, Moral, Akhlak, dan Aktualisasinya dalam Pandangan Islam. Apabila ada kesalahan pengucapan kata dan sikap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.